Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda, unsur-unsur peta, dan letak geografis Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama kita adalah Sumpah Pemuda. Apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Nah, berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibuat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan Sumpah Pemuda dibuat pada saat Kongres Pemuda kedua. Pada saat itu, para pemuda kumpul untuk mewakili berbagai daerah yang ada di Indonesia dan membuat suatu rumusan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda II juga, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan oleh penciptanya yaitu Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola miliknya. Dari hasil Kongres Pemuda II, maka lahirlah 3 poin yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Tokoh yang berperan dalam perumusan Sumpah Pemuda diantaranya adalah Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan Wage Rudolf Supratman. Merekalah yang berperan aktif dalam perumusan Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Sumpah Pemuda yang diadakan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di dalam isi Sumpah Pemuda yang pertama, di situ menyebutkan bahwa putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, apakah kalian tahu tanah air Indonesia itu di dalam peta gambarnya seperti apa? Ini adalah gambar wilayah tanah dan air Indonesia. Di sini, di peta ini terlihat jelas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Tapi, apakah kamu tahu apa itu peta? Peta adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi ke ruangan. Dengan menggunakan peta, kita lebih mengetahui sebuah wilayah atau tempat dengan gambar yang kecil. Di dalam peta ada juga komponen-komponen yang mendukung peta. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen yang ada di dalam sebuah peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta itu mencerminkan isi sekaligus tipe pada peta. Yang kedua yaitu legenda. Legenda yaitu simbol untuk memahami sebuah peta. Yang kedua yaitu orientasi atau tanda arah, yaitu tanda panah pada peta umumnya menunjukkan ke atas atau ke bagian utara.
Selanjutnya yaitu skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Biasanya di bawah ada bertuliskan 1/300.000 atau yang lainnya. Berikutnya simbol, yaitu tanda atau gambar yang mewakili kenampakan bumi. Contohnya yaitu titik. Titik digunakan untuk menandakan sebuah tempat, atau ada juga garis, menandakan bahwa jarak pada peta tersebut. Berikutnya ada warna peta, yaitu untuk membedakan kenampakan atau objek permukaan bumi. Warna-warna pada peta yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hijau. Artinya adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Kemudian merah, yaitu jalan kereta api atau gunung aktif. Selanjutnya ada warna kuning, yaitu daerah yang ketinggiannya 500 sampai 1000 meter. Selanjutnya ada juga coklat muda, yaitu daerah yang ketinggiannya 1000 sampai 1500 meter. Lalu ada coklat tua, yaitu daerah yang ketinggiannya lebih dari 1500 meter. Kemudian warna biru menunjukkan perairan. Lalu ada juga warna biru keputihan, yaitu perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Lalu ada juga biru muda, yaitu perairan yang kedalamannya 200 sampai 2000 meter. Lalu selanjutnya biru tua, yaitu perairan yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Itulah warna-warna pada peta. Selanjutnya ada garis astronomis, yaitu garis yang terbentuk berlawanan arah, terbagi menjadi dua, yaitu garis lintang, garis yang melintang dari barat ke timur. Lalu kemudian ada juga garis bujur, garis yang membujur dari utara ke selatan. Simbol yang terakhir pada peta yaitu inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan pada peta utama. Dari peta ini kita bisa melihat letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi. Oleh karena itu, secara geografis, letak-letak batas pada negara Indonesia adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, dan negara Timor Leste. Kemudian yang terakhir yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Nah, ini adalah batas-batas wilayah negara Indonesia. Ada juga beberapa negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Ada 3 negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Indonesia adalah negara yang sangat unik karena diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, dari letak geografis ini, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober hingga bulan April. Lalu kemudian pada bulan Mei sampai September adalah musim kemarau. Di antara 2 musim tersebut, ada yang disebut dengan musim peralihan atau musim pancaroba. Musim penghujan ditandai dengan berhembusnya angin musim barat daya. Sementara musim kemarau ditandai dengan munculnya angin musim timur laut.
Indonesia memiliki luas wilayah yaitu 5.193.250 km persegi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang paling luas. Lalu kemudian Indonesia juga adalah negara kepulauan yang paling besar. Jadi, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Tugas untuk hari ini yaitu kerjakan mahir tematik 5E halaman 16 dan 17. Tak lupa pada dan selalu mengingatkan untuk melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Begitulah materi kita untuk hari ini. Materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada minor dan mayor, daur hidup hewan, dan metamorfosis. Terima kasih telah menyaksikan video yang pada dan buat. Kalian tetap di rumah saja dan tetap bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.